Tak dianggap Gerindra usai permintaan amnesti, tak berbalas, Immanuel Ebenezer kini meratapi nasib. Immanuel Ebenezer alias Nul kini harus meratapi nasibnya, usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan. Ia langsung dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Pencopotan Nul dari jabatan Wakil Menteri tersebut diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetyo Hadi, Jumat kemarin. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, kata Prasetyo dalam keterangannya. Pihak istana pun merespon permintaan Nul terkait hak amnesti. Nul sebelumnya meminta agar Presiden Prabowo bisa memberikan amnesti untuknya pasca dirinya terjaring operasi tangkap tangan, OTT. KPK amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti diberikan melalui undang-undang atau keputusan resmi lainnya. Hal ini pun Nul katakan saat memasuki mobil tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Jumat, 22 Agustus 2025, sore. Semoga saya mendapat amnesti Presiden Prabowo, kata dia merespon ini. Pihak Istana Kepresidenan RI melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi pun menegaskan bahwa pemerintah menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berjalan. Dalam hal ini kita ikuti saja proses hukum. Biar proses hukum yang membuat semua ini terang benderang, kata Hasan kepada wartawan dikutip dari Tribun News, Sabtu, 23 Agustus 2025. Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahan sudah berkali-kali memberi peringatan keras kepada para pejabatnya agar menjauhi praktik korupsi. Presiden Prabowo kata dia tidak akan sedikit pun membela pejabatnya yang terlibat korupsi. Presiden selama 10 bulan ini setiap saat memperingatkan jajarannya agar bekerja untuk rakyat dan jangan sekali berani melakukan korupsi, kata Hasan. Itu artinya Presiden sangat serius. Teman-teman media juga pasti punya banyak rekaman ketika Presiden menekankan hal ini. Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Jadi kita serahkan saja sepenuhnya pada penegakan hukum, bebernya. Kader Gerindra lepas tangan. Sementara itu, kader Gerindra juga terkesan lepas tangan tak mau dikait-kaitkan dengan sosok Immanuel Ebenezer. Immanuel Ebenezer kini bahkan tidak diakui sebagai kader dari Partai Gerindra. Nul dinilai gagal memahami instruksi dari Presiden RI Prabowo Subianto agar tidak melakukan praktik korupsi. Politisi Partai Gerindra, Gerakan Indonesia Raya, Hendar Samarantoko, menyebut bahwa Wakil Menteri Tenaga Kerja RI, Wamenaker, Immanuel Ebenezer tidak pernah mengikuti sejumlah pendidikan dasar dari Partai Gerindra. Oleh karena itu, ia tidak bisa dianggap sebagai kader. Dia, Nul, bukan kader partai. Ya. Sebenarnya ini sudah pernah ditanyakan ke saya. Kemarinlah. Jadi saya ingin menegaskan dulu dari sisi track record seorang Nul, ujar Hendar Sam, dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube Akbar Faisal Uncen Soret, Jumat, 22 Agustus 2025. Dari sisi rekam jejaknya, Nul sebelumnya merupakan pendukung Jokowi. Ia lalu mendirikan organisasi Jokowi Mania, Joman, lalu mendukung Ganjar Pranowo hingga akhirnya beralih ke Prabowo Subianto saat pemilihan presiden atau Pilpres 2024 lalu. Pada Pileg 2024, Nul maju sebagai calon anggota legislatif atau caleg dari Partai Gerindra di daerah pemilihan atau Dapil Kaltara. Melihat rekam jejak itu, Hendar Sam pun menyebut bahwa Nul hanya numpang nyalek dari Partai Gerindra. Nah, kalau kita bicara masalah kader partai, terminologi sebagai seorang kader partai itu orang yang dibina, yang dididik untuk kemudian diorbitkan. Nah, kami menjalani itu, sejauh ini saya tidak pernah melihat Nul ada di situ. Jadi dari sisi itu, sebenarnya saya mewakili kader tapi tidak mewakili institusi partai. Kami dari kader, suara partai tidak pernah kami mengakui Nul sebagai kader Gerindra, kata Hendar Sam. Ini mungkin ya dianggap sebagian orang, wah Hendar Sam pengin cuci tangan. Ya, boleh-boleh saja berpendapat seperti itu, tapi ini adalah suara kami, para kader, saya anggap dia numpang nyalek saja, karena ya itu hal yang biasa dalam partai. Numpang nyalek, kemudian hilang itu hal yang biasa, bebernya.